Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan yang lalu kita telah membicarakan tentang visi misi Keuskupan Pangkal Pinang. Salah satu poin penting dari pembicaraan tersebut adalah misi. Misi Keuskupan Pangkal Pinang sesuai hasil sinode kedua, yaitu membangun atau mengembangkan KBG yang inklusif, dialogal, berakar pada iman dan ajaran gereja, profetis, pro-poor atau preferential option for the poor, atau peduli pada orang miskin, peduli pada lingkungan hidup, transformatif, kekeluargaan, dan memberdayakan. Dalam membicarakan KBG, hal yang sangat penting adalah eksistensi dari keluarga dalam KBG. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu poin penting dari pembicaraan tentang keluarga adalah keluarga sebagai Ecclesia Domestica. Keluarga sebagai Ecclesia Domestica. Mengapa keluarga disebut sebagai Ecclesia Domestica? Kita akan membicarakan lebih lanjut pada slide berikutnya. Kita melihat dulu dimensi eklesial keluarga. Dalam gambaran ini kita dapat melihat bahwa keluarga adalah sel terkecil atau sel inti atau basis dari komunitas basis Kristani, paroki, keuskupan, gereja dalam suatu negara, maupun gereja semesta. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa keluarga merupakan bagian yang sangat-sangat penting, bagian integral dari gereja pada level manapun, baik pada level KBG, paroki, keuskupan, gereja dalam satu negara maupun gereja semesta atau gereja universal. Kemudian kita melihat yang kedua adalah dimensi sosial keluarga itu sendiri. Di sini kita bisa melihat bahwa keluarga tetap merupakan sel terkecil atau inti dari masyarakat. Nah, inti dari masyarakat, di mana RT juga terdiri dari keluarga-keluarga, kemudian RW juga terdiri dari keluarga-keluarga, lalu kelurahan juga terdiri dari keluarga-keluarga, kecamatan pun terdiri dari keluarga-keluarga, kabupaten kota juga terdiri dari keluarga-keluarga, provinsi, bahkan negara. Dengan kata lain, keluarga tetap merupakan inti atau basis dari masyarakat pada level manapun, baik pada level RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi maupun negara. Jadi begitu pentingnya keluarga atau eksistensi keluarga itu, maka kita harus sungguh-sungguh menghidupkan dan mengembangkan keluarga dengan sebaik mungkin. Dasar dari keluarga sebagai Ecclesia Domestica adalah Katekismus Gereja Katolik nomor 1652. Di sana dikatakan keluarga-keluarga Kristani itu sangat penting sebagai pusat suatu iman yang hidup dan meyakinkan. Kemudian Konsili Vatikan II menyebut keluarga sebagai Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga. Ditulis di Lumen Gentium artikel 11. Kemudian di Anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II, Familiaris Consortio artikel 21, juga ditegaskan kembali apa yang telah
dikatakan oleh Konsili Vatikan kedua, yaitu keluarga sebagai Ecclesia Domestica. Bagaimana konkretnya keluarga sebagai Ecclesia Domestica? Keluarga sebagai Ecclesia Domestica mewujudkan pewartaan atau kerigma, pengudusan atau liturgia, persekutuan atau komunia, pelayanan atau diakonia, kesaksian atau martiria di dalam hidup keluarga sehari-hari, maupun itu diwujud nyatakan, diejawantahkan dalam hidup keluarga di tengah-tengah masyarakat, baik di dalam lingkup RT, RW, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, bahkan provinsi atau negara, dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, yang pertama, keluarga menghidupkan kerigma atau pewartaan, atau mewujudkan kerigma atau pewartaan. Bagaimana itu dilaksanakan? Yaitu dengan membaca kitab suci di dalam keluarga. Membaca kitab suci di dalam keluarga. Kemudian bagaimana selanjutnya? Mengaplikasikan membaca bacaan kitab suci atau pesan-pesan Tuhan atau inti pewartaan dalam kitab suci, nilai-nilai Injili, nilai-nilai kitab suci dilaksanakan dalam kehidupan bersama keluarga, yaitu orang tua mewartakan sabda Allah atau nilai-nilai atau pesan Tuhan dari sabda Allah itu kepada anak-anaknya. Kemudian anak-anak juga bisa mewartakannya kepada orang tua. Istri bisa mewartakannya kepada suami, suami mewartakannya kepada istri. Demikianlah seluruh anggota keluarga saling mewartakan, saling meneguhkan dengan nilai-nilai Injili, nilai-nilai kitab suci, pesan-pesan Tuhan dalam kitab suci. Pewartaan bisa dilaksanakan baik secara verbal maupun non-verbal. Bisa dengan cara hidup, bagaimana contoh dan teladan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, dan anak-anak juga bisa memberikan teladan kepada orang tuanya. Kemudian pewartaan verbal bisa dengan menyampaikan secara langsung nilai-nilai sabda Tuhan atau sabda Tuhan itu sendiri kepada anggota yang lain dalam keluarga. Yang berikutnya, keluarga mewujudkan liturgia. Dalam gambaran ini kita bisa melihat bahwa keluarga bisa menimba rahmat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui sakramen baptis, sakramen tobat, sakramen krisma, sakramen perkawinan, sakramen perminyakan orang sakit, sakramen imamat, doa-doa, ibadat, sakramentalia atau pemberkatan-pemberkatan. Dan puncaknya, keluarga merayakan saudara liturgi Ekaristi. Tuhan kita Yesus Kristus berpesan, di mana liturgi Ekaristi sebagai puncak dan sumber dari seluruh liturgi dan dari kegiatan gereja, dan bisa mengalirkan rahmat bagi keluarga untuk menjadi sinar terang, garam dan terang dunia bagi keluarga itu sendiri maupun bagi keluarga
darahnya, serta masyarakat dan bangsa dan negara. Inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Yang berikutnya adalah keluarga mewujudkan koinonia. Ya, keluarga mewujudkan koinonia. Di mana kita bisa melihat bahwa koinonia bisa dilaksanakan atau bisa diwujudkan melalui makan bersama, terus rekreasi bersama, nonton TV bersama, bermain bersama, berolahraga bersama, dan yang lain-lain yang sifatnya adalah mempererat, memperkuat, memperkokoh kesatuan dan persatuan keluarga. Kemudian keluarga mewujudkan diakonia atau pelayanan. Di sini kita dapat melihat keluarga saling membantu satu sama lain. Mereka bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Suami, istri, dan anak-anak menyelesaikan pekerjaan masing-masing untuk meringankan beban pekerjaan keluarga. Kemudian orang tua melayani anak-anaknya, anak melayani orang tua, suami melayani istri, istri melayani suami. Singkatnya, mereka saling melayani satu sama lain sebagai wujud dari diakonia atau pelayanan, saling melayani. Dan saling melayani merupakan wujud dari kasih atau cinta kasih antar anggota. Kemudian keluarga mewujudkan martiria atau kesaksian, menjadi saksi Kristus. Setiap anggota bisa menjadi saksi Kristus terhadap atau kepada untuk anggota lainnya. Suami bisa menjadi saksi Kristus bagi istrinya, istri menjadi saksi Kristus bagi suaminya, orang tua bisa menjadi saksi Kristus bagi anak-anaknya, anak-anak bisa menjadi saksi Kristus bagi orang tuanya. Mereka bisa saling menjadi saksi Kristus. Wujudnya apa? Wujudnya ialah rela berkorban, memberikan diri untuk anggota, menghidupkan ajaran-ajaran Tuhan sehingga menjadi terang bagi anggota-anggotanya, menjadi garam dan terang bagi anggota-anggotanya. Itulah menjadi saksi Kristus. Melaksanakan perbuatan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, dan kemudian menjadi contoh dan teladan bagi anggota-anggotanya, maka itu adalah wujud dari martiria atau kesaksian. Dan kesaksian di dalam keluarga itu dapat bersinar bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitarnya. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu, keluarga diharapkan sungguh-sungguh menghidupkan nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai sabda Tuhan, ajaran dan sabda Tuhan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap tulus dan penuh kasih serta rela berkorban. Itulah wujud dari menjadi saksi Kristus. Hal yang tidak kalah pentingnya dari
keluarga sebagai Ecclesia Domestika, yaitu keluarga sebagai ladang panggilan dari Tuhan, dengan keluarga kudus sebagai model, keluarga kudus Nazaret sebagai model. Kita dapat melihat pada gambar ini, keluarga kudus Nazaret melahirkan seorang raja, melahirkan seorang utusan Allah, melahirkan penyelamat, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang melaksanakan kehendak Bapanya sampai pada puncaknya sengsara, wafat, dan bangkit demi menebus dan menyelamatkan umat manusia. Dan kemudian dia mewariskan tugas-tugas perutusan itu kepada para rasul, dan para rasul mewariskannya kepada para pengganti rasul, yaitu paus, para uskup, para imam, bruder, suster, dan rohaniwan lainnya. Oleh karena itu kita berharap bahwa keluarga-keluarga kita juga dapat melahirkan orang-orang yang terpanggil untuk melaksanakan tugas perutusan Kristus, menjadi uskup, menjadi imam, menjadi bruder, menjadi suster, bahkan menjadi paus. Siapa tahu dari keluarga kita di kemudian hari ada orang yang terpilih menjadi uskup atau paus atau imam, bruder, dan suster. Oleh karena itu kita terus-menerus memupuk benih panggilan dalam keluarga kita. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, demikianlah hal-hal yang penting berkaitan dengan keluarga sebagai Ecclesia Domestika. Secara ringkas dapat saya sampaikan bahwa keluarga sebagai Ecclesia Domestika adalah keluarga yang menghadirkan, mewujud nyatakan pilar-pilar hidup gereja, kerikma, koinonia, diakonia, martiria, dan liturgia sebagai puncak liturgi Ekaristi. Dan dalam pelaksanaan itu di dalam keluarganya masing-masing bisa menjadi teladan bagi keluarga-keluarga di sekitarnya, bisa menjadi terang dan garam bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitarnya. Itulah keluarga sebagai Ecclesia Domestika. Mudah-mudahan materi yang sederhana dan singkat ini dapat bermanfaat dan membantu kita sebagai keluarga untuk menjadi Ecclesia Domestika. Terima kasih, selamat malam, dan Tuhan memberkati. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada sesi-sesi selanjutnya.